Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oktavianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu mewawancarai seorang pemilik usaha atau pengusaha yang ada di sekitar rumah. Langsung saja saya sudah bertemu dengan pemilik usaha warung. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Sahrul Gunawan. Baik, panggilnya abang atau bapak nih? Terserah dah, mau bapak mau abang boleh. Oke, saya panggil bapak aja ya, dengan Bapak Sahrul Gunawan. Kalau boleh tahu, Bapak Sahrul ini mendirikan atau merintis usaha ini sejak kapan ya, Pak? Mendirikan warung ini ya tahun berapa ya? Tahun 2006. Kalau sampai sekarang udah 14 tahun. Oh, sudah 14 tahun ya, Pak. Sudah cukup lama ya, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak mendirikan warung ini kan sudah cukup lama, sudah 14 tahun menjelang 15 tahun ya kalau bisa dihitung. Nah, kira-kira itu rintangannya banyak nggak sih, Pak, di selama 14 tahun ini? Rintangan ya, yang namanya rintangan dalam usaha warung itu tentu ada. Contohnya sambil satu ya, contohnya persaingan di mana-mana warung saling berdempetan. Ada contohnya di sini warung, terus 50 meter ke depan udah ada warung lagi. Nah di situ ya intinya persaingan gitu. Jadi rintangan yang lebih menonjol adalah banyaknya pesaing ya, Pak. Nah, memang sih yang saya perhatikan warung-warung sembako ini cukup banyak gitu, Pak. Di berbagai gang juga ada. Nah, untuk menghadapi penyelesaian masalah tersebut, bagaimana ya, Pak? Misalkan kan Bapak ini pesaing, nah pesaingnya banyak. Nah, itu menyelesaikannya bagaimana ya, Pak? Cara menyelesaikan tadi ya pesaingnya. Kalau dengan cara saya sih, yang pertama dengan harga. Nah kan warung itu kan berdekatan tuh ya. Nah misalnya warung yang di sana, warung A harganya 5.000, di sini saya ambil dengan harga 4,5. Nah di setiap warung kan antara bedanya itu walaupun 500 perak itu apa namanya Sangat berpengaruh ya, Pak. sangat berpengaruh. Jadi kebanyakan orang yang milih yang lebih murah walaupun itu jaraknya agak lebih jauh dari rumahnya. Yang kedua, saya melengkapi sembako-sembako, melengkapi kebutuhan yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya ada orang mau beli rokok bermerek A di warung, bukan di warung saya, warung sebelahnya. Ya rokok yang dia cari itu nggak ada, maka otomatis dia nyari warung lain kan. Iya, betul. Pas nyari warung lain, nah saya berusaha untuk memenuhi sembako atau barang-barang yang dicari oleh masyarakat. Nah otomatis orang itu kan kemari. Oh iya. Iya. Jadi cara Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut banyaknya pesaing itu yang pertama bermain di harga ya, Pak ya. Harganya saya turun. Iya. Dan yang kedua yaitu tentang kualitas warung Bapak sendiri. Artinya Bapak melengkapi segala kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Oh iya, cukup bagus sekali ya, Pak. Nah, terus habis itu kalau boleh tahu, Pak, penghasilan warung sehari itu berapa ya, Pak, kira-kira? Penghasilan warung per hari ya, sehari ya tergantung sih, namanya usaha warung, kadang sepi kadang rame kan. Ya kalau rame bisa sampai 300 sampai 400 ribu sehari. Kalau sepi ya bisa 200-an, 150 ribu lah. Ya, berarti tergantung rame atau tidaknya ya, Pak. Nggak menentu, artinya tidak monoton ya, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak belanja warung ini jadwalnya per seminggu sekali atau seminggu berapa kali ya, Pak? Kalau belanja warung saya seminggu sekali.
belanja warung seminggu sekali. Itu untuk kebutuhan apa tuh pas seminggu sekali? Kan di sini yang saya lihat tuh banyak, ada sembako, ada jajan-jajanan, ada minuman juga, ada es krim, terus di depan juga ada gas, ada galon dan lain-lainnya. Itu seminggu sekali untuk belanja semua atau bagaimana, Pak? Kalau semuanya sih enggak, paling kalau seminggu sekali saya belanjanya sembako aja. Sembako, kalau yang lain-lainnya seperti gas, aqua galon, telur, terus es krim itu saya tinggal nelpon aja, diantar. Berarti sudah ada langganan ya, Pak, untuk hal kayak es krim, galon dan aqua galon dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, Bapak tahu tidak tentang etika bisnis dalam Islam? Etika bisnis dalam Islam ya, ya tahulah sedikit-sedikit ya. Saya ambil contohnya satu aja, jujur. Etika ya jujur, kita harus jujur. Yang kedua, jangan sampai ngelebihin timbangan. Tidak boleh ya, intinya jujur, tidak boleh ngelebihin timbangan, dari riba. Ya intinya yang diajarin oleh Islam lah, ya itu. Ya, jadi yang bisa saya petik pertama itu yang diajarkan dalam Islam Bapak terapkan dalam warung ini ya, misalkan jujur, tidak riba, tidak melebih dan mengurangkan timbangan gitu ya Pak ya. Sangat bagus sekali. Oh iya Pak, terakhir penutup, bagaimana sih Pak tips nih dari Bapak bagaimana biar anak muda di usia seperti Bapak ini ya bisa membangun usaha gitu. Tips dari Bapak untuk kaum muda. Tips dari saya ya. Iya. Duh, saya juga bukan orang berpengalaman dalam bisnis sih sebenarnya. Tapi tips dari saya untuk anak-anak muda yang ingin buka usaha ya. Yang pertama, jangan turuti males. Jangan turuti malesnya. Yang kedua, selalu semangat. Selalu semangat. Apabila udah punya usaha nih, misalnya anak muda sudah punya usaha, apabila usahanya tidak maju atau tidak ada pengunjung, jangan menyerah, terus kita selalu berinovasi agar produk-produk kita tetap terjaga itu. Ya, sangat baik sekali. Terima kasih ya Pak. Maaf nih udah mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik teman-teman, sudah selesai tugas saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.